Puji nama Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak dan Ibu di tempat ini. Saya bersyukur pada Tuhan atas rahmat Tuhan di mana saat ini kami ada di lokasi Surabaya dan sangat bersyukur semua kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik. Haleluya. Di hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan bacakan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperoleh semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu melihat firman Tuhan ini, di sini dikatakan bahwa Yesus berangkat dari situ dan dia tiba di tempat asalnya, dan murid-muridnya ada bersama dengan dia. Di ayat kedua, kalau Bapak dan Ibu melihat, di situ dikatakan ia mulai mengajar di rumah ibadat. Jadi dia mulai berkhotbah. Ketika dia mulai berkhotbah, jemaat yang besar dikatakan di situ mendengar dia waktu itu, dan mereka bingung sampai mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Maksud dia yaitu hikmat, pengetahuan-pengertian, dan juga mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian di ayat ketiga dikatakan begini, "Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita?" Jadi di sini mereka, orang yang ada di daerah tersebut, mereka kenal dengan Yesus. Dia menyebut dia tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, yaitu saudara-saudara dari Maria. Jadi anak-anak Maria. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ada sebuah kekecewaan karena mereka merasa tidak mungkin orang yang tinggal di kampung ini yang kita kenal ini bisa berbuat mujizat. Padahal Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu melihat di Yohanes pasal 3 ayat 34 dikatakan, "Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas." Maksud dari firman Tuhan ini begini, bahwa siapapun Tuhan bisa pakai. Haleluya. Jadi siapapun Tuhan bisa pakai. Jadi Bapak dan Ibu, jangan meragukan setiap orang yang Tuhan pakai di mimbar. Jangan meremehkan mereka dengan berkata, bukankah dia ini, saya kenal dia. Dia tinggal di situ dan saya tahu dia anak tukang kayu, dia anak supir truk dan sebagainya. Bapak dan Ibu, itu tidak penting. Karena saya percaya bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Kalau kita melihat orang yang berdiri mimbar itu, percayalah kita bahwa kalau dia bisa berdiri di situ, pastinya orang tersebut Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Nya. Karena roh Tuhan tidak terbatas. Justru kalau kita tidak mau percaya dan kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, berarti kita sebenarnya adalah orang yang sombong. Kita menganggap diri kita lebih baik daripada dia. Bapak dan Ibu, hari ini, siapapun yang Anda lihat ada di mimbar, kita harus melihat itu. Itu adalah orang yang Tuhan utus untuk berbicara pada kita. Jadi kalau kita sebagai jemaat, kita duduk, kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh. Jangan kita
suka menganggap enteng dan berkata, kan saya kenal dia, saya tahu dia punya hidup dan sebagainya. Itu tidak penting. Karena saya percaya setiap orang yang ada di mimbar, Tuhan bisa pakai. Dan Tuhan bisa memakai dia untuk menyampaikan firman. Justru ketika Anda tidak peka, karena Anda menganggap enteng orang tersebut, firman Tuhan yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan, karena Anda menganggap enteng, maka firman itu tidak masuk ke hatimu. Hari ini belajar untuk menghargai setiap hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan, Tuhan pakai di mimbar. Karena mungkin ada pesan-pesan penting dari firman Tuhan untuk Anda dengar. Tapi karena Anda menganggap enteng dia, Anda merendahkan dia, Anda menganggap, oh saya kenal dia dan sebagainya, firman Tuhan itu tidak mendapat tempat di hati Anda. Haleluya. Dan Bapak dan Ibu, kita juga bisa melihat bahwa Yesus akhirnya di ayat keempat dia berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Jadi, nabi tidak dihormati di mana-mana, di tempat asalnya sendiri, kaum keluarganya, dan di rumahnya. Kenapa? Persoalannya tetap sama. Saya kenal dia, saya tahu dia. Padahal Roh Tuhan sebenarnya bisa bekerja dan sangat bisa bekerja lewat siapapun orang itu dan berbicara pada Bapa dan Ibu. Tetapi karena kesombongan kita, firman itu saat terucapkan tidak kita dengar dengan serius. Kita mengabaikannya. Beberapa orang saya lihat dengan jelas bahwa mereka lebih menghormati pendeta-pendeta yang terkenal daripada seorang yang Tuhan pakai, yaitu saudara dia sendiri. Dan itu bermasalah. Makanya saya ketika membaca firman Tuhan ini, saya mengerti bahwa Yesus sudah berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, dari antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Dan yang terakhir di ayat kelima, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Bapak dan Ibu, begini, ketika Anda tidak menghormati firman Tuhan yang disampaikan oleh orang tersebut, karena Anda tidak respect, Anda menganggap Anda kenal sama dia, Anda tahu dia, dan sebagainya. Dan Anda bilang, siapa dia? Dia orang baru kemarin sore. Kok bisa dia berdiri di mimbar? Karena Anda bersikap begitu, sebenarnya Anda sedang kehilangan momen-momen Tuhan mau memberkati Anda. Ketika Tuhan mau memberkati Anda berespon begitu, maka Tuhan tidak jadi memberkati Anda. Firman yang disampaikan bisa menjadi sebuah mujizat dalam kehidupan Anda. Karena Anda menganggap enteng, maka mujizat itu tidak terjadi. Justru saya bisa menyaksikan ketika Yesus dikatakan di Markus pasal 6 ayat 5 ini. Dikatakan begini, bahwa dia tidak membuat banyak mujizat di sana. Kenapa? Karena orang tidak percaya kepada dia. Karena orang tidak percaya anak tukang kayu atau tukang kayu bisa berkhotbah. Oh, ini orang Tuhan pakai luar biasa. Karena dia tidak percaya, maka mujizat itu tidak ada. Karena dia tidak percaya, maka berkat itu tidak tercurah atas hidup dia. Bapak dan Ibu, saat Anda hari ini mendengarkan khotbah siapapun yang Tuhan pakai, berikan hatimu untuk merendahkan hati dan mengakui bahwa orang tersebut memang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau Anda mau ke gereja, Anda periksa jadwal dan Anda lihat, Anda pilih siapa yang pengkhotbah terbaik dan Anda hanya akan hadir di pendeta tersebut. Sebenarnya, saya bilang, Anda sedang memilih-milih berkat. Tuhan hari ini mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu, siapapun yang khotbah, Tuhan bisa berbicara.
pada Anda. Oleh sebab itu, jangan suka lihat-lihat lagi. Saya melihat hari-hari ini gereja di Jakarta, di Surabaya, dimanapun, orang memilih melihat siapa pembicaranya. Saya hanya mau bertanya, bukankah Tuhan rohnya tidak terbatas? Jika iya, bukankah dia bisa berbicara dan memakai siapapun yang dia mau pakai? Jangan membatasi Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Hanya siapkan hati Anda dan terimalah berkat dari Tuhan. Jangan kita seperti yang dikatakan oleh Yesus pada akhirnya. Yesus, sang pembuat mujizat, Tuhan yang luar biasa, ada di tempat itu. Tidak banyak mujizat yang bisa dilakukannya. Kenapa? Karena orang tersebut menganggap enteng dia. Karena orang tersebut merasa ini orang kampung di saya. Saya tahu dia. Ini keluarganya saya kenal dia. Ini saudaranya saya tahu dia. Siapa dia? Kok dia bisa begini? Saya tidak percaya. Justru karena orang bersikap begitu, maka tidak banyak mujizat yang Tuhan Yesus bisa lakukan di sana. Tuhan Yesus bisa lakukan mujizat dalam hidup Anda ketika Anda membuka hati, merendahkan hati, menerima dari Tuhan. Biarlah nama Yesus terus dimuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya Bapak dan Ibu, selama pandemi, banyak di antara kita, jemaat Tuhan, yang tidak menikmati perjamuan kudus. Dan Bapak dan Ibu, saat ini Anda yang belum melakukan perjamuan kudus mungkin selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Anda bisa membeli perjamuan kudus dan Anda bisa mengikuti secara online atau lewat video ini. Saya akan pimpin Bapak dan Ibu untuk melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini penting untuk kita lakukan, mengingat akan tubuh dan darah Yesus yang dikorbankan buat kita. Dengan memakan perjamuan kudus ini dengan rasa hormat dan percaya, dan kita akan semakin melekat pada Tuhan dan semakin mendalami apa arti tubuhnya yang terpecah-pecah dan darahnya dicurahkan bagi kita. Kita butuh untuk perjamuan kudus. Maka daripada itu, buat Bapak dan Ibu yang selama ini mungkin belum ke gereja on-site, hanya di gereja mengikuti ibadah online. Saat ini, saya Evangelis Hendrik bersama dengan tim yang ada di sini mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan perjamuan kudus bersama dengan kita. Siapkan roti dan anggur perjamuan. Haleluya. Saya akan berdoa dan membacakan firman. Di Lukas pasal 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Dengan rasa hormat Tuhan, ini ada tubuh Kristus yang terpecah-pecah, yang diberikannya buat kita untuk menebus dosa kita. Dengan memakan tubuh ini, kita menjadi manunggal bersatu dengan Yesus Kristus. Kita terima roti perjamuan ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Dalam nama Yesus. Di ayat 20, firman Tuhan, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita percaya ini anggur ini adalah darah Yesus yang ditumpahkan bagi kita untuk menebus dosa kita, untuk mematahkan setiap kuk belenggu sakit penyakit dari tubuh kita,
untuk menghancurkan setiap belenggu-belenggu dari kuasa jahat dan kuasa setan mengikat kita kalau ada. Dan untuk membuat setiap kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, apapun yang berasal dari si jahat dipatahkan. Dengan meminum darah Yesus ini, tubuh kita disucikan, pikiran kita dikuduskan, hati kita disucikan, dan hidup kita diperbarui oleh Tuhan. Saya percaya ini adalah darah Yesus. Mari kita minum darah ini dengan mengucap syukur pada Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, kita terima dalam nama Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah mengadakan perjamuan kudus. Kami percaya tubuhmu dan darahmu adalah benar-benar makanan dan minuman buat kami. Membuat tubuh kami kuat, sehat, dan membuat rohani kami juga kuat di dalam Tuhan. Menyadari pengorbanan Kristus sangat berarti bagi kami. Dan kami mau mengucap syukur pada Tuhan untuk kesempatan yang kami bisa melakukan perjamuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.